Aku udah cukup lama menggemari intro Disney Plus. Familiar kan ya? Tapi yang bikin aku jatuh cinta sama animasi logo ini adalah ketika trailer Moon Knight keluar awal tahun 2021 lalu. Jadi ceritanya di segmen akhir trailer itu ada adegan di mana Moon Knight itu lompat dari satu atap ke atap gedung yang lain. Nah, terus di tengah adegan lompat itu, videonya transisi ke animasi Disney Plus. Buat lebih detail nanti teman-teman coba aja langsung cek ke videonya, nanti aku kasih link di sekitar sini lah pokoknya. Bingung mau dikemanakan rasa cintaku, akhirnya PPT menjadi pelarianku. Setelah kebuka atur kanvas warna background, barulah aku menuangkan ide-ideku. Mulai dari yang sampah sampai yang brilian. Pokoknya coret-coret, coret-coret aja dulu. Opening dulu. Introversi, bikin intro versi PPT. Itu tadi alasan kenapa akhirnya aku memutuskan bikin intro Disney Plus versiku pakai Microsoft PowerPoint. Setelah ini, video akan aku bagi jadi 4 segmen atau bagian berdasarkan gimana cara bikinnya. Mungkin nggak akan cukup dalam satu video, jadi bisa aja ada part 2 atau part 3 di kedepannya. Sebelum mulai bikin intro, aku selalu bikin sketsa atau kerangka buat jadi gambaran umum objek-objek yang mau dianimasiin. Biar nanti gampang pas mau nganimasiin. Kurang lebih kayak gini kerangkanya, ada twing yang kayak parabola ini, terus yang kayak lingkaran LJK ini aku sebut bintang jatuh. Tulisan Disney Plus sama Onigiril di bawah. Inilah 4 bagian atau segmen yang aku maksud. Oh ya, plesetan ini sama sekali nggak ada hubungannya sama kenaikan harga bensin. Kadang aku plesetin, kadang enggak. Tapi yang di Snap ini karena waktu aku kelas 6 SD dulu baru ngeh kalau itu bacanya Disney, bukan di Snap. Gimana cara bikinnya bakal aku bahas lebih detail di masing-masing bagian. Caranya cukup gampang, intinya kita tinggal manfaatin bentuk setengah lingkaran atau seperempat lingkaran ya, pokoknya yang udah ada di shapes. Caranya, gerakkan kursormu menuju insert, klik shapes, cari yang seperempat lingkaran bentuknya, klik, terus gambar sesuka hatimu. Oh ya, karena kita butuhnya setengah lingkaran, jadi tinggal copy paste aja dari seperempat lingkaran yang pertama, terus di flip vertikal, setelah itu disusun yang rapi, kayak Lego, habis itu grup mereka yang benar. Oh ya, biar aku nggak balik lagi ngulangin langkah-langkah ini, setelah ini setiap ada insert shape, aku bakal langsung skip ke bagian dimana shape atau objeknya itu udah jadi. Karena aslinya pakai gradasi, kita bikin dia juga gradasi. Tapi sebelum ke sana, di sebelah kanan biasanya aku selalu sedia format background. Caranya gampang, tinggal ke kanvas, kemudian klik kanan, terus nanti pilih aja yang format background. Balik lagi ke cara bikin gradasinya. Oh ya, karena tadi mereka di grup, caranya adalah pencet Ctrl dulu di keyboard, terus kita klik seperti biasa di salah satu seperempat lingkarannya. Nah, setelah itu kita lihat ke sisi kanan tadi di bagian format background, di sana ada line. Kita buka menu line terus ada pilihan gradient line. Buat tipenya aku pilih yang linear, terus di sini gradient stopsnya aku cuma butuh 2, jadi yang 2 kita hapus. Caranya pencet aja, terus kita delete. Habis itu 2 sisanya kita kasih warna yang cocok, terus geser aja ke kanan kiri sampai dapat komposisi yang mantep. Buat seperempat lingkaran yang satu lagi, caranya juga sama. Oh ya, ini kan masih terlalu gemuk ya parabolanya atau twingnya. Biar agak lebih tipis, kita tutup sebagian. Tentunya tidak pakai karung goni. Kita tutup pakai kotak biasa, caranya sama kayak tadi. Pakai insert, shapes, terus dikasih warna sama kayak backgroundnya. Terus hilangin juga outline-nya. Setelah objeknya jadi, baru kita mulai animasinya. Sebelum lanjut, kita coba lihat lagi animasi Disney Plus tadi. Nah, animasi yang cocok buat efek kayak gini itu adalah wipe.
Nah, sesuai namanya, jadi konsep wipe ini adalah masuk dengan menyapu. Coba bayangin aja kaca mobil pas lagi hujan. Nah, itu kan bakal disapu sama wiper ya. Nah, anggap aja tetes-tetes hujan yang nempel di kaca itu adalah kanvas atau layarnya. Nah, terus ketika wiper menyapu, kan ada bekasnya tuh. Nah, bekasnya ini atau efek dari sapuan wipernya itu adalah objek yang animasiin terus masuk ke dalam kanvas. Ke efek wipe. Nah, nanti arah wipe-nya itu bisa kita atur sendiri. Sekarang tinggal kita tambahin animasi wipe ke twing-nya tadi. Caranya gini. Klik objek yang mau di wipe, terus arahkan kursormu lagi ke insert, lalu klik add animation. Cari yang wipe tapi di bagian entrance ya, terus klik. Sama kayak insert shape, karena bakal banyak dipakai, aku bakal langsung skip bagian add animation ke bagian ketika kita milih motion atau animasi yang mau dipakai. Oh ya, jangan lupa atur arahnya from left biar dia menyapunya dari kiri, tidak dari ujung halaman sekolah. Sebenarnya tiap selesai nganimasiin satu bagian atau segmen, aku selalu ngatur timing. Tapi di sini aku skip dulu, kita bahas yang lain. Nah, khusus tentang timing nanti aku jelaskan setelah 4 segmen ini selesai. Kali ini kita bakal fokus mainan pakai lingkaran. Nah, kalau tadi kita pakai gradient untuk bikin efek gradasi di twingnya, kali ini kita bakal pakai efek soft edges buat bikin efek cahaya atau glowingnya. Caranya, bikin lingkaran biasa, kasih warna biru. Perhatikan yang sebelah kanan di format background, kan udah dipencet tuh tadi shapes-nya atau objeknya. Terus lihat di sana ada yang gambar segi 5 pentagon. Klik aja di situ, terus ada pilihan soft edges. Buka deh, terus presets-nya atur sendiri atau mau pakai size di situ bisa. Mau pakai angka berapa aja bisa lah pokoknya. Nah, sekarang kopas satu kali lagi. Yang ini kita warnain putih. Terus dikecilin, taruh di tengah lingkaran blur warna biru yang tadi. Habis itu mereka kita grup. Selanjutnya kita animasiin, tapi sebelum ke sana, di sini bakal agak tricky. Buat bikin efek jatuhnya si bintang ini, jangan pakai motion arc up. Meskipun udah ada motionnya di PPT. Kenapa? Karena dia parabolanya kaku. Coba lihat deh. Nggak mulus. Nah, kenapa kayak gitu? Bakal aku bahas detail di lain waktu. Nah, makanya harus kita akalin. Gimana caranya? Kita pakai spin. Spin ini konsepnya dia merotasi suatu objek di titik tumpu atau pusat massa dari objek itu. Kalau lingkaran ya berarti di tengah lingkaran. Kalau segitiga ya inget-inget aja lah pelajaran fisika. Tapi di sini bintang jatuhnya nggak jadi pusat objek. Makanya kita harus bikin satu lingkaran lagi ngikutin setengah lingkaran yang jadi twing tadi. Ukurannya maksudnya. Kalau udah lingkarannya kita besarin sampai si bintang jatuh bisa masuk dan tidak terlambat supaya tidak dihukum. Oh ya, lingkarannya kita bikin transparan ya, no fill dan no shape outline supaya tak kasat mata. Habis itu kita grup bintang jatuh sama lingkaran dummy ini. Habis itu rotasi sedikit bintang jatuh ke posisi awalnya. Dengan ini si bintang jatuh nggak akan jadi pusat objek lagi. Jadi akal-akalan kita mau pakai motion spin itu bisa dipakai. Buat animasinya simple, tinggal klik grup bintang jatuh tadi, terus add animationnya spin. Atur sudut rotasinya arah clockwise alias searah putaran jarum jam supaya tidak melawan arus takdir. Buat timing kita atur nanti saja. Dan gini hasilnya. Ini kalau dia lagi sendiri. Nah, yang ini kalau dia lagi sama twin. Oke, mungkin segini dulu karena total video ini mungkin durasinya 12-15 menit. Jadi supaya nggak kepanjangan, aku potong sampai di sini. Tapi tenang aja karena masih ada part 2 yang bakal bahas sisanya dan semoga cukup. Aku cek dulu di video aslinya supaya mereka mengecil tapi dikit aja. Tapi dia masuknya itu satu-satu. Kita terusin pakai grow and shrink. Ternyata aku bisa bikin juga animasi atau motion yang kayak gini.
Introversi, bikin intro versi PPT. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.